Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 5 September. Seorang PMA di Taoyuan baru-baru ini dihampiri pengendara motor yang berpura-pura menyamar sebagai seorang polisi. PMA ini kemudian menunjukkan kartu identitasnya, namun tak disangka pengendara tersebut malah mencoba mencuri kalung emasnya. Namun saat ia gagal, ia malah mencoba merampas ARC sang PMA. Polisi berhasil menangkap tersangka dalam 3 jam dan menemukan bahwa ia adalah seorang pencuri dengan sejumlah catatan kriminal. PMA terus meneriaki pengendara motor sambil merekam kejadian. Namun pengendara tersebut tidak menggubris dan berjalan menuju ke motornya. ARC seorang PMA dirampas dan pelaku kabur mengendarai motor. Awalnya ia bukan berniat merampas dokumen, melainkan kalung emas di leher PMA. Saat dijamret, kalung PMA sempat terputus. Peristiwa ini terjadi di jalur sepeda yang gelap dan sepi di distrik Luju, Taoyuan pada 2 September malam. PMA dalam perjalanan pulang dihadang oleh seorang pengendara yang mengaku polisi dan bermaksud memeriksa dokumen. PMA sempat mengeluarkan ARC, namun malah dirampok. Tersangka gagal mendapatkan kalung emas dan beralih merampas ARC, lalu naik motor melarikan diri. Ternyata polisi palsu ini adalah pria yang sudah sering terlibat kasus pencurian. Sebelumnya, ia beraksi dengan plat nomor curian di Chongli. Polisi melacak nomor tersebut dan berhasil menangkapnya dalam waktu 3 jam. 年约59岁郑姓男子，杨庄城远景。南查民众案发后3小时内锁定对象并逮捕。 Sebenarnya ada sejumlah pabrik di sekitar jalur sepeda di tempat kejadian. Namun di kiri kanannya tidak ada lampu atau kamera pengawas. Tersangka ini sangat licik. Ia sengaja beraksi dan menyamar sebagai polisi di lokasi terpencil. Laporan Indeks Perdamaian Global 2025 telah dirilis. Di antara 163 negara, Islandia dinilai sebagai negara teraman selama 17 tahun berturut-turut. Taiwan di peringkat ke-40, Indonesia di posisi ke-49. Sedangkan Rusia dan Ukraina yang terjerumus dalam perang berada di posisi terbawah, di mana Rusia berada di posisi terakhir untuk pertama kalinya. Laporan Indeks Perdamaian Global telah dirilis. Islandia merupakan satu-satunya negara Asia yang masuk dalam urutan 10 besar dan satu-satunya negara teraman di dunia selama 17 tahun berturut-turut. Singapura turun 1 peringkat ke posisi ke-6, Jepang berada di peringkat ke-12, Taiwan turun 2 peringkat ke posisi 40, sedangkan Indonesia di peringkat ke-49. Rusia dan Ukraina yang terlibat perang berada di peringkat terakhir, dengan Rusia berada di posisi terbawah untuk pertama kalinya. Indeks perdamaian ini menilai 163 negara di seluruh dunia berdasarkan 23 indikator, termasuk keselamatan dan keamanan sosial, konflik domestik dan internasional, serta tingkat militerisasi. Tiongkok menggelar parade militer akbar di lapangan Tiananmen 2 hari lalu. Saat Presiden Tiongkok Xi Jinping memimpin para pemimpin negara menuju lapangan, mikrofon di lokasi secara tak sengaja menyiarkan pembicaraan antara Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait isu transplantasi organ dan awet muda. Tiongkok menggelar parade militer dalam rangka memperingati 80 tahun kemenangan Perang Dunia Kedua pada tanggal 3. Selain menyaksikan parade yang megah dan berbagai senjata militer, publik juga mendengar percakapan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang disiarkan secara tidak sengaja. Rekaman video memperlihatkan rombongan pemimpin negara yang dipimpin oleh Xi Jinping berjalan menuju lokasi upacara di lapangan Tiananmen. Xi Jinping diapit oleh Putin dan Kim Jong-un. Mikrofon di lokasi upacara merekam percakapan antara Xi Jinping dan Putin yang berlangsung lewat penerjemah. Selanjutnya muncul rekaman video jarak jauh dan terdengar jawaban Xi Jinping. Percakapan Xi Jinping dan Putin tentang keabadian tampaknya mencerminkan ambisi kedua pemimpin ini untuk berkuasa dalam jangka panjang. Xi Jinping menghapus batas masa jabatan Presiden Tiongkok pada 2018, sedangkan Putin merevisi UU Rusia. Keduanya membuka jalan bagi pemerintahan jangka panjang.
Bulan ketujuh dalam kalender Tionghoa juga dikenal sebagai bulan hantu. Sebagian besar perusahaan mengadakan ritual penyembahan. Namun selama bulan hantu, kinerja beberapa bidang usaha mencakup sektor properti, otomotif, dan resepsi pernikahan umumnya semuanya akan terpengaruh. Pada bulan ketujuh kalender Tionghoa, pintu neraka terbuka. Tidak hanya masyarakat saja, namun banyak juga perusahaan yang berdoa memohon kelancaran bisnis. Menurut survei, 65% perusahaan melaporkan kinerja tetap stabil dan sekitar 20% meningkat. Misalnya, sektor swalayan dan supermarket mencatat lonjakan bisnis yang sangat besar di periode ini. Namun, sekitar 10% perusahaan mengalami penurunan, terutama di sektor properti, otomotif, dan resepsi pernikahan, umumnya lebih lesu. 卖厝的啦，还是卖车的，可能会受到这影响。颠倒是这种大卖场、便利商店会开出这种拍临时工的课。 Hampir 90% perusahaan menggelar ritual sembahyang festival hantu. Menurut pakar, masyarakat Taiwan sangat mementingkan ritual sembahyang menghormati roh. Hal ini terkait dengan budaya imigran pertama. Mereka menyeberangi Selat Taiwan dan tiba di Taiwan. Banyak yang meninggal dan terluka parah saat terjadi konflik bersenjata serta bencana alam. Banyak di antaranya meninggal sendirian dan tidak dikenang keluarga. Inilah asal-usul tradisi festival hantu. Cara masyarakat Taiwan memperlakukan roh berbeda dengan orang luar negeri. Misalnya Halloween, orang-orang malah berdandan lebih menakutkan daripada hantu dengan tujuan mengusir roh jahat. Festival hantu menekankan interaksi antar manusia yang mengutamakan kasih sayang. Selain sembahyang leluhur, masyarakat juga menghormati roh lain. Mereka yakin jika diperlakukan baik, maka roh tidak akan mencelakai manusia. Sebaliknya malah akan melindungi. Gempa 6,2 skala Richter mengguncang Afghanistan Tenggara tanggal 4 malam. Jumlah korban tewas telah melampaui 2.200 orang sejak gempa hari Minggu lalu. Situasi di Provinsi Kunar sebagai wilayah yang paling terdampak parah cukup mengenaskan. Sekitar 98% desa dan bangunan setempat rusak parah. Gempa 6,2 SR mengguncang Afghanistan Tenggara tanggal 4 malam. Epicentrum gempa berada di dekat perbatasan Pakistan yang turut dilanda beberapa gempa susulan. Jalanan di daerah terdampak putus total. Petugas penyelamat harus berjalan beberapa jam di siang hari untuk mencapai desa-desa yang terputus oleh longsor dan menggali jenazah dari dalam reruntuhan. Banyak rumah yang dibangun dari kayu dan bata di Provinsi Kunar hancur total. Seorang juru bicara Taliban mengonfirmasi jumlah korban tewas sejak gempa pada hari Minggu lalu telah melampaui 2.200 orang, melebihi perkiraan awal sebelumnya sebesar 1.400 orang. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.